Kabupaten Bekasi. Para aktivis yang tergabung di dalam Aliansi Ormas Bekasi AOB mengirimkan surat penolakan perpanjangan masa jabatan PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan ke kantor Kementerian Dalam Negeri Gambir, Kota Jakarta Pusat pada Kamis 18 April 2024. Ketua Umum AOB Jainal Abidin mengatakan sesuai aturan di dalam Permendagri nomor 4 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemerintah daerah, dijelaskan jabatan PJ Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota hanya 1 tahun dan dapat diusulkan kembali 1 tahun pada tahun berikutnya. Jakarta, 18 April 2024, IT News mengabarkan. Oke, Pak Ketum. Pagi hari ini AOB dalam rangka apa nih di gedung Kementerian Dalam Negeri? Bismillahirrahmanirrahim. AOB bergerak, maju dan sukses. Saya dan jajaran dari Aliansi Ormas Bekasi hari ini, hari Kamis, kita datang ke gedung Mendagri untuk melayangkan surat penolakan perpanjangan PJ Dani Ramdan untuk menjadi PJ Kabupaten Bekasi. Karena sudah banyak ada hal-hal yang dilanggar kalau sampai diperpanjang lagi. Kami pun akan melakukan class action dan kami pun akan melakukan aksi damai di Mendagri. Mungkin itu aja dari kita, tetap semangat. Kami Aliansi Bekasi tetap menolak keras PJ Dani Ramdan. Pak, apa sih menjadi alasan masyarakat dan juga aliansi menolak Dani Ramdan untuk kembali? Karena selama 2 tahun PJ Dani Ramdan memimpin Kabupaten Bekasi sebagai PJ, banyak hal yang dijanjikan itu bullshit semua. Hanya dikejar pencitraan. Akhirnya masyarakat Kabupaten Bekasi dirugikan. Jalan-jalan rusak, yang tidak diperbaiki hanya di PHP. Mungkin itu aja. Artinya AOB akan terus mengawal. AOB akan terus mengawal dan terus menolak perpanjangan PJ Dani Ramdan. Pak, selain adanya kinerja yang tidak baik, ini juga saya dengar ini juga melanggar undang-undang ya. Ya jelas melanggar, karena dia udah diterapkan di undang-undang itu bahwa 2 tahun gitu dia bisa ada cawe-cawe lagi. Jadi saya tambahkan sedikit, penolakan itu ada 2 hal alasan. Satu terkait dengan kinerja PJ Dani Ramdan selama 2 tahun tidak maksimal, jalan-jalan pada rusak sehingga masyarakat dirugikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan dugaan pelanggaran dalam konteks usulan PJ Dani Ramdan yang ketiga kalinya ini, usulan Dewan ini diduga melanggar aturan bakunya, undang-undang, ya, termasuk juga Permendagri sendiri itu dilanggar, ya, sebagaimana disebutkan di dalam Permendagri nomor 4 tahun 2023, khususnya di pasal 14 itu sangat jelas diatur di situ, ya, sehingga di situ adanya pelanggaran dalam usulan tersebut, kami sebagai warga masyarakat Bekasi tentu menolak. Karena kami membutuhkan pemimpin di Bekasi ini pemimpin yang betul-betul taat aturan, ya, kemudian juga konsisten di dalam membangun Bekasi, sehingga kami masyarakat Bekasi bisa mendapatkan manfaat yang positif dari kinerja PJ Bupati Bekasi ke depan. Oke, baik. Ketika ini usulan sudah dilakukan oleh Mendagri, tentunya apa yang nanti Ketum lakukan ketika Dani Ramdan masih tetap aja untuk maju di menjadi PJ? Kami Aliansi Ormas Bekasi dan para tokoh-tokoh masyarakat Bekasi dan seluruh elemen Bekasi akan bergerak melakukan aksi damai, dan kami berharap kepada Bapak Tito Karnavian selaku Mendagri, tolonglah Pak, ini suara masyarakat Bekasi harus didengar. Di Bekasi banyak Pak putra-putra Bekasi yang cerdas, yang pintar untuk bisa memimpin Bekasi, karena dia lebih tahu, dia lebih kredibilitas. Timbang Pak Dani Ramdan sudah 2 tahun tidak ada hasil apa-apa, hanya pencitraan. Inilah yang kami tolak keras dari awal. Surat penolakan ini tembuskan kemana aja, Pak? Kita akan tembuskan ke Presiden, Ombudsman, dan yang lain-lain yang punya kaitan dengan hal ini. Karena untuk menyelamatkan Kabupaten Bekasi. Akan ternyata Dani Ramdan kembali menjadi PJ Bupati. Saya rasa dimungkinkan. Kami Pusbakum Aliansi Ormas Bekasi sudah menyiapkan 25 pengacara untuk melakukan gugatan. Kalau emang ini masih dilakukan. Karena kami bukan kepentingan kami, kepentingan masyarakat Bekasi lebih baik. Dan juga tambahan, kita juga akan melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten Bekasi untuk menanyakan alasan-alasan sehingga hal-hal seperti ini, figur-figur yang tak berkompeten itu bisa diloloskan kembali, dan itu penting bagi kami, kenapa alasan dan mengapa dan bagaimananya itu, dan ini perlu dipertanyakan. Terima kasih. Itu aja.